Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun, NIM 18058035. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu mengenai latar belakang. Banyak siswa yang masih sulit memahami materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru, sehingga saat pembelajaran berlangsung siswa kurang optimal. Bukan hanya itu, proses belajar mengajar masih kurang efektif dikarenakan masih banyak siswa yang tidak siap menerima pelajaran. Guru menyadari bahwa cara mengajar dengan menggunakan metode ceramah yang berpusat kepada guru memang cukup membosankan, yang mana hal tersebut membuat siswa sulit dalam memahami materi dan membuat keaktifan siswa menjadi rendah. Proses pembelajaran seperti itu akan berdampak terhadap penugasan konsep materi siswa yang kurang, dan hal itu menunjukkan proses pembelajaran belum berjalan sesuai dengan prosedurnya. Keberhasilan belajar siswa salah satunya dapat dipengaruhi oleh kualitas proses pengajaran dan pembelajaran antara guru dan siswa, yang mana pengajaran dan pembelajaran merupakan dua komponen yang saling berkaitan dan menguatkan sebagai upaya untuk tercapainya tujuan dari pendidikan. Dari latar belakang masalah tersebut, saya mengambil judul upaya meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran sosiologi melalui model pembelajaran kooperatif. Mengapa model pembelajaran kooperatif? Karena di antara model-model yang ada, model pembelajaran kooperatif ini sangat cocok diterapkan karena model pembelajaran kooperatif yaitu model pembelajaran yang mampu mengajak siswa untuk berpikir secara aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan model ini akan melatih siswa berani mengemukakan pendapat, bekerja sama, dan mengembangkan diri, serta bertanggung jawab secara individu. Penggunaan model pembelajaran kooperatif secara efektif dan efisien selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasikan masalahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu banyak siswa yang masih sulit memahami materi pembelajaran sosiologi yang diajarkan guru. Yang kedua, siswa sulit dalam memahami materi dan membuat keaktifan siswa menjadi rendah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dilakukan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Penelitian membatasi permasalahan ini pada upaya meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif kelas 10 SMAN 1 Sungai Aur. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Selanjutnya manfaat penelitian. Dengan penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan solusi bagi rendahnya tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran, juga dapat meningkatkan kemauan guru dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif di dalam pembelajarannya. Selanjutnya yaitu tentang bab 2 mengenai landasan teori. Yang pertama ada deskripsi teoritis, yang mana deskripsi teoritis ini ada pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengamanannya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Yang kedua ada keaktifan belajar, yang mana keaktifan belajar ini adalah segala pengetahuan yang diperoleh dengan pengamatan sendiri, dengan bekerja sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara rohani maupun teknis. Jadi, dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa pembelajaran keaktifan belajar sangat diperlukan, di mana dalam belajar siswa harus menumbuhkan keaktifannya dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada hasil belajar. Hasil belajar ini merupakan kemampuan yang tidak dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Jadi dalam hal ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa di sini akan memperoleh pengalaman-pengalaman baru dari pembelajaran yang sudah dia ikuti. Selanjutnya ada model pembelajaran kooperatif.
Slavin berpendapat bahwa pembelajaran kooperatif merupakan metode belajar yang mana siswa bekerja dalam suatu kelompok kecil dengan saling membantu satu sama lain dalam dunia pendidikan. Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya, bekerja sama dengan menggunakan kolaboratif dengan temannya. Model pembelajaran kooperatif ini mempunyai kelebihan yaitu 1. Meningkatkan kemampuan siswa, meningkatkan rasa percaya diri, menumbuhkan keinginan menggunakan pengetahuan, dan memperbaiki hubungan antar kelompok. Selanjutnya yaitu studi relevan. Beberapa penelitian yang relevan yang saya cantumkan dalam proposal penelitian tindakan kelas yaitu yang pertama ada hasil penelitian dari Fandi Setiawan yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw untuk Meningkatkan Hasil Belajar Sosiologi Siswa Kelas 10-3 SMA Negeri 1 Nogosari tahun ajaran 2015-2016. Yang kedua ada hasil penelitian dari Endah Dwi Rahmadani yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Sosiologi pada Siswa Kelas 10-3 SMA Negeri 1 Cum Laude tahun ajaran 2011-2012. Selanjutnya ada teori behavioristik. Menurut behavioristik, belajar dipahami sebagai proses perubahan tingkah laku teramati yang relatif berlangsung lama sebagai hasil pengalaman dengan lingkungan. Belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Pembelajaran sosiologi dilakukan dengan metode ceramah, yang mana metode ceramah ini bukan tidak bisa digunakan untuk menyampaikan materi, tetapi metode ceramah ini memiliki kelemahan yang dapat diatasi oleh model pembelajaran yaitu model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran sosiologi tersebut bersifat membosankan, tidak menarik, dan menyebabkan siswa mengantuk dan tidak berminat untuk aktif dalam proses pembelajaran. Yang mana selama proses pembelajaran siswa lebih banyak pasif dalam menunjukkan siswa kurang berminat dengan mengikuti pembelajaran sosiologi. Oleh karena itu, diperlukannya proses pembelajaran untuk lebih meningkatkan dan keaktifan siswa dalam pembelajaran sosiologi. Di antaranya yaitu model pembelajaran kooperatif sangat cocok diterapkan karena model pembelajaran kooperatif ini mengajak siswa untuk berpikir secara aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan model ini akan melatih siswa berani mengemukakan pendapat, bekerja sama, mengembangkan diri, dan bertanggung jawab secara individu. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dapat diambil hipotesis bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif dengan langkah guru mengajukan pertanyaan, guru meminta siswa membuat kelompok kecil dengan berdiskusi mengenai topik yang akan dibahas. Guru meminta kelompok-kelompok kecil tersebut untuk saling bekerja sama sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa dan hasil belajar sosiologi siswa meningkat. Selanjutnya yaitu mengenai bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Karena penelitian tindakan kelas ini dapat meningkatkan pendidikan dengan melakukan perubahan ke arah perbaikan sebagai hasil pendidikan dalam pembelajaran. Penelitian tindakan kelas ini memiliki 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk mengetahui keaktifan siswa dalam pembelajaran sosiologi melalui pembelajaran kooperatif tersebut. Yang kedua ada desain penelitian. Subjek penelitian merupakan pihak atau komponen yang menjadi sasaran dalam pengumpulan data, yang mana data dikumpulkan bersumber dari guru maupun siswa dalam
pembelajaran tersebut. Dalam penelitian ini, subjeknya yaitu kelas 10 IPS SMA N1 Sungai Aur tahun ajaran 2001-2002 yang berjumlahkan 30 orang, dan yang menjadi objek yaitu upaya peningkatan dalam pembelajaran sosiologi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Selanjutnya ada setting penelitian. Pada tahun ajaran 2021 sampai 2022 yang mana akan dilaksanakan di SMA N1 Sungai Aur. Selanjutnya ada rincian kegiatan. Dalam penelitian ini dirancang kegiatan penelitian tindakan kelas dalam 2 siklus, yaitu melalui tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan reakan refleksi. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini digunakan untuk memperoleh data, yang mana data dalam penelitian ini terdiri dari tes tertulis, lembar observasi. Dalam pengambilan data, penelitian instrumen tes diuji cobakan terlebih dahulu untuk mendapatkan tes yang valid. Selanjutnya teknik analisis data. Analisis data adalah cara mengolah data yang sudah diperoleh dari dokumen dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menilai keaktifan siswa dalam pembelajaran yang dianalisis secara deskriptif. Data berupa informasi yang memberikan gambaran tentang penanaman siswa, keaktifan siswa dalam pembelajaran yang baru. Tingkat capaian. Indikator keberhasilan penelitian dapat dikatakan berhasil apabila peningkatan keaktifan dan pemahaman siswa hasil belajar sosiologi melalui model pembelajaran kooperatif dalam instrumen mendukung tes kognitif, lembar pengamatan, juga hasil observasi langsung di dalam kelas. Itulah penjelasan dan pemaparan tentang proposal penelitian saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm trying to pretend I'm good, but you can tell I'm not.